A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana keadaan hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan juga termasuk kepada anak cucu kita, pada dzurriyyat kita, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak-Bapak sekalian, saya akan menambahkan beberapa hal, sharing beberapa hal, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita baca di dalam bulan-bulan Ramadan dan sering kita hafal, saya yakin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Bapak-bapak sekalian, di sini kan satu hal bahwa target daripada siam kita adalah la'alakum tatakun, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Kita kan agak bagaimana gitu ya, ini suatu kegiatan yang dijelaskan sekali oleh Allah targetnya, ya enggak? Sementara kegiatan ibadah yang lain, misalnya sholat, targetnya belum dijelaskan. Sedekah targetnya belum dijelaskan. Membaca Quran targetnya belum dijelaskan. Sedangkan ini siam targetnya sangat jelas, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini sangat jelas sekali. Kemudian saya mencari-cari kenapa kok ini dijelaskan dalam hal supaya kita bertakwa. Yaitu kita memahami orang yang bertakwa adalah definisi sederhana, definisi ringkasnya, yaitu orang-orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kan gitu sederhana ya. Tapi ini menjadi target kita, sehingga siam itu menjadi, kalau kita sering menyebutkan, menjadi madrasah, menjadi kawah candra di muka, menjadi apalah macam-macam, intinya sebagai tempat untuk digembleng dalam banyak hal. Dari segi fisik, yes, digembleng banget gitu kan ya. Biasanya enak sarapan pagi, ngopi. Kemudian lunch, makan siang di restoran, di kafe, apa itu kongko sore-sore, mau asar, mau maghrib gitu kan ya. Atau pulang kerja udah bisa kongko. Sekarang enggak. Secara fisik nggak boleh semuanya dalam hal makan dan minum. Secara hubungan dilarang, kata Ustaz Agus kemarin, padahal itu hubungan yang dihalalkan kan gitu kan ya. Tapi karena kata siam maka itu dilarang. Tidak boleh juga, kan berat ya. Bagi orang yang belum itu berat oh ya. Bagi orang yang mu'alaf gitu ya, itu berat banget itu. Bahkan dalam satu witan tertentu itu orang Islam itu menganiaya dirinya sendiri. Orang kok nggak puasa, ya nggak makan, nggak minum, mulai 12 jam sampai ada yang 15 jam, sampai ada yang 17 jam. Misalnya kita ke Denmark gitu ya, ke Denmark itu bisa 17 jam nggak makan, nggak minum. Sementara kita di sini kan 12 jam. Lebih panjang, jadi dianggap menganiaya diri sendiri gitu, karena belum tahu ilmunya. Ini dilarang ya? Hah? Kalau di Inggris cuma dilarang sahur. Ya itu berbeda gitu ya.
Bahkan tapi sekarang kemudian banyak sains modern memberikan obat, kegiatan obat, salah satunya adalah berpuasa dengan tenggang waktu yang ditingkatkan dari kecil kemudian menjadi besar, gitu, menjadi lebih lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada banyak bentuk ibadah yang kita agar kita menjadi orang bertakwa. Dalam hal ini tentunya sebagai kita bahas adalah tentang siam. Orang yang bertakwa nantinya sebagaimana kita sebut, karena saya mencari apakah kelebihannya orang-orang yang bertakwa gitu. Karena kajian saya sebagian besar adalah tentang rezeki kan gitu ya. Tentang kuantum rezeki saya akan membahas, menghubungkan sebenarnya orang bertakwa itu kuantum rezekinya seperti apa di dalam Al-Qur'an ya. Orang yang bertakwa, tadi kita paham orang bertakwa adalah yang menjalankan perintah, menjauhi larangan ya. Akan banyak mendapatkan keistimewaan dari Allah sebagaimana sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saya menyebutkan sekitar 25 contoh bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah dan rezeki Allah yang khusus diberikan kepada orang mukmin ya. Karena kalau kita menjalankan perintah, menjauhi larangan, otomatis dia orang mukmin. Kalau belum itu, dia mungkin masih muslim dan baru kan gitu ya, baru. Nah, sebagai contohnya sehubungan dengan bahasan tersebut, maka hadiah dan pahala bagi orang-orang yang bertakwa diantaranya hadiah yang berhubungan dengan rezeki ya, berhubungan dengan rezeki, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Ini nasnya jelas dalam surat At-Tolak ayat 2 ya. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Ya kan? Barang siapa bertakwa, nah bertakwa otomatis kan kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan baginya jalan keluar. Jalan keluar apa? Jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup di dunia dan di akhirat. Satu poin. Wah, ternyata rezekinya gede ya. Ternyata rezekinya gede ya. Jalan keluar dari berbagai masalah hidup baik di dunia maupun kehidupan di akhirat. Termasuk di sini adalah dianugerahkan jalan keluar masalah rezeki. Karena kita hidup di dunia tidak akan lepas dari rezeki, harta, tahta atau pangkat, derajat, jadi kekayaan dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Bapak sekalian, orang mukmin tidak hanya diberi rezeki tok. Orang mukmin diberi rambu-rambunya untuk rezekinya. Supaya apa? Supaya hidupnya menjadi hasanah, kata Ustaz Asep ya. Hidupnya menjadi hasanah, yaitu diberikan oleh Allah berupa rezeki yang halal dan thayyib. Nah, jadi dikasih tahu sama Allah bahwa kamu itu sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang mukmin, rezekimu itu harus halal dan thayyib. Supaya apa? Nah, karena rezeki yang kita bawa ke rumah, kemudian kita berikan kepada keluarga kita, akan berdampak terhadap kehidupan mereka. Apabila rezekinya itu mohon maaf kurang, halalnya lebih sedikit daripada subhat dan haramnya, dipastikan kehidupan istri, kehidupan anak-anaknya akan riweh.
Karena apa? Ya tidak tahu, ya tidak menumbuhkan tulang-tulang, tidak menumbuhkan darah, tidak menumbuhkan daging, tidak menumbuhkan hati sebagai qalbu kita dalam kebaikan. Sebaliknya kalau itu halal dan thayyib, insya Allah akan membawa kebaikan di dalam keluarga. Nah, yaitu rezeki yang kita bawa pulang berpengaruh seluruhnya lahir dan batin kepada anggota keluarga kita. Yang benar, gitu kan. Banyak orang bilang benar itu, nyatanya itu anaknya Pak Haji, anaknya Pak Ustadz mursal kan, gitu kan ya. Ada pernah begitu? Anaknya Pak Haji dan anaknya Pak Ustadz yang mursal itu, kita buat satu perbandingan Bapak-bapak ya. Kira-kira berapa bandingannya daripada anak-anaknya orang yang rezekinya itu amburadul yang mursal? Kita itu sebagai orang biasanya yang jelek adalah dikemukakan, yang baik diumpetin. Sederhana, ini di pesantren misalnya kan ya, ada anak-anak berantem sampai terjadi sesuatu. Bagaimana beritanya? Seluruh Indonesia itu viralnya berhari-hari. Sementara itu misalnya di kampung A gitu kan. Di kampung A satu keluarga putus asa bunuh diri bareng-bareng. Beritanya sebentar selesai kan gitu. Ya begitu keadaannya memang. Kita sering juga terpancing seperti itu, bahwa hal yang kecil katakanlah perbandingannya 1 banding 100, kita tuh sering melihat yang satunya daripada 100-nya. Saya pernah memberikan satu contoh adalah kehilangan 1 dirham, 1 dinar kan gitu kan. Kisah tentang 1 dinar masih ingat? Di zaman apa itu? Di zaman kesultanan di sana. Kisah kehilangan 1 dinar. Masih ingat? Lupa ya, nanti lah kita ingat nanti lagi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga, yaitu surat Al-Tolak ayat berikutnya tadi, ayat yang ketiga ya. Mayyarzuqhu haitsu la yahtasib ya. Wa may yatawakkal 'alallahu wa huwa hasbuh. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Nah, kata-kata cukup itu kan ada di dalam surat apa ya? Saya lupa ya. Jadi kalau Allah itu kan memberikan kehidupan dan kematian, ya enggak? Kemudian berikutnya memberikan apa itu? Yang terakhir adalah memberikan kekayaan dan kecukupan. Bukan kekayaan dan kemiskinan kan gitu kan ya. Lupa, mohon maaf suratnya ya. Itu. Nah, sudah 2 poin. Ternyata kenapa Allah memberikan target di dalam siam kita itu adalah sebagai orang-orang yang bertakwa. Itu banyak banget ternyata kalau kita hikmahnya itu ya. Kalau tadi saya sumbungkan dengan rezeki kita, sudah 2 poin yang sangat terang benderang, bahwa apabila kita bisa mencapai target itu, 1, dimudahkan urusan kita, dicukupkan rezeki kita, dan dibukakan pintu rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Satu lagi ya. Dalam surat At-Tolak berikutnya ayat 4, yaitu kita juga akan dimudahkan urusan, meskipun ini berhubungan dengan iddah ya. Ayat keempat itu, ayat keempat, wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Ini kan
ayat ini ayat penggalan ayat terakhir. Ayat kedepannya itu berhubungan dengan iddah seorang istri kan ya, iddah seorang istri. Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan tertentu, maka dengan ketakwaan kita urusan itu akan dimudahkan. Nah, jadi ada 3 hal yang sudah kita petik Bapak-Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini membawa semangat bagi kita untuk meraih target kita sebagai seorang yang bertakwa di dalam siam kita. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan adalah karena kefakiran saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.